Ayo bayangin, gimana jadinya kalau lagi di medan perang, tiba-tiba kita ngeliat ada si bapak lagi sibuk sendiri. Tapi tenang guys, ini cuma simulasi doang kok. Cuma tetap aja ya, bikin terheran-heran. Bisa-bisanya lagi rame suara jedar, jedor, si bapak malah sibuk sendiri sambil makan bekal dari sang istri. Lihat tuh, asyik bener, seruput, seruput. Masih mengumpulin tenaga biar tetap semangat bangun pondasi rumah tangga ya Pak. Dudu, emang deh guys, selalu ada aja tingkah kocak dari kaum bapak. Gak ngelucu aja tetap bisa bikin ketawa. Berikut on the spot tampilkan barbuk alias barang bukti dari raster kocak. Siapa lagi kalau bukan bapak-bapak? Liburan kelar, saatnya siap-siap masuk sekolah nih. Bu ibu, pada nyiapin perintilan yang baru nggak buat anaknya? Sepatu baru, bakal gemoy, atau seragam baru? Tapi kalau beliin seragam baru, pastiin langsung dikasih ke anaknya ya bun. Jangan sampai kayak gini nih. Waladala, ini sekolah cabang mana ya pemirsa? Kenapa muridnya modelan begini ya? Ada-ada aja sih bapak sama engkong nih. Seragam anak sama cucu kok yang malah dipakai sih. Yuk pulang yuk pak, nanti maknya keburu ngamuk tuh. Besok si bocah nggak ada seragam buat sekolah. Mana lagi musim hujan, ntar lama deh keringnya. Beda dari bapak-bapak sebelumnya yang pada sibuk ngelawak. Kalau Pak Mamat lagi sibuk berbagi nih guys. Mungkin mau liwetan bareng geng bapak-bapak lainnya kali ya, biar makin nikmat. Tapi kok ya, dipantau-pantau kayaknya dia nggak bener deh ini. Walah Pak Mamat, itu kok ya alas daunnya langsung diinjek sih. Positif thinking aja pemirsa. Mungkin sekalian nambahin ekstrak vitamin. Tapi hati-hati Pak, jangan sampai ayamnya nanti kegeprek sama kaki bapak ya. Keren dan cetar membahana. Style pergi ke bandara ala K-pop idol. Sering banget nih pemirsa jadi sorotan. Tapi si bapak berikut ini juga gak mau kalah dong. Anti ikut-ikut tren. Karena doi punya gayanya sendiri nih guys. Hehehe, ada-ada aja nih style ala si bapak. Yang ini sih bisa jadi panutan para warga. Kasih jempolnya dulu guys. Kalau kata netizen, patut disebut tampan dan berani pak. Gak kalah lah style sama model-model ternama. Hehehe. Terbukti, ternyata sarung bukan cuma buat keronda aja ya. Anti malu, yang penting mah nyaman ya guys ya. Siapa yang gak kenal sama aktor kesayangan kita semua? Siapa lagi kalau bukan Nicholas Saputra. Pesonanya emang dari dulu gak pernah luntur ya. Tapi ada loh yang ternyata pesonanya bisa menyaingi sang aktor tampan. Ya 11-12 deh. Penasaran? Nih kita kenalin. Rambut klimis, kacamata keren, pakaiannya pun udah necis banget kan. Hehe. Gimana tuh guys? Udah tersihir belum sama geng mantan cover boy ini? Hayo, Pak Bapak yang di rumah pasti kepengen masuk gengnya ya. Yuk buruan siapin CV-nya, siapa tahu keterima. Hehehe. Tiap ada kesempatan, pasti ada aja keisengan si bapak yang siap mengundang tawa. Kayaknya kalau diam sebentar aja ada yang kurang gitu ya pak. Hehe. Kayak bapak yang ini nih. Lagi di mobil bak, bukannya diam sebentar, si bapak malah berulah. Nah kan pak, Mbok ya kalau di jalan kelam dulu bentar gitu. Ini malah pose di pinggir pintu mobil, jungkir balik deh tuh jadinya. Hayu pemirsa, kita doain semoga si bapak aman-aman aja dan pulang-pulang gak diceramahin istrinya deh ya.
baling-baling bambunya Doraemon. Nah ternyata seiring dengan perkembangan zaman, makin banyak inovasi baru dan unik yang hadir loh. Salah satunya inovasi dari bapak satu ini, yang mirip-mirip lah sama baling-baling bambu. Hehehe, bener kan baling-baling? Tapi yang ini sih namanya baling-baling anti nyamuk. Keren banget kan si bapak? Ada aja ya idenya. Kalau begini sih dijamin nyamuk pada minggat guys. Udah gitu bisa didapatkan di warung-warung terdekat lagi. Praktis banget kan? Hehehe. Semoga si bapak sehat-sehat dan semangat terus ya kerjanya. Anda ya baru, takut momen kebersamaan dengan anak Anda cepat berlalu? Tenang, kita ada tips jitu nih, terutama buat para bapak yang punya anak cewek. Cara bapak satu ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk bapak-bapak di luar sana. Saking takut sang anak lupa sama dia waktu punya pacar, si bapak satu ini menjebak anaknya buat tanda tangan kontrak, biar nggak pacaran selama 19 tahun ke depan tuh. Mana nurut aja lagi anaknya. Ada-ada aja deh ya idenya si bapak. Buruan coba praktek ini guys, lagi anak kamu masih bisa disogok pakai es krim atau mainan. Video ini sempat viral dan menggemparkan warganet karena konon katanya si bapak tak disangka-sangka punya sisi lain yang mengejutkan. Awalnya masih terlihat seperti bapak yang kocak ya, tapi dibalik itu ternyata waladala, kirain apa? Ternyata tersembunyi tato khas dari para pengabdi rumah tangga. Motifnya keren banget ya guys, cocok nih jadi tato tersangar. Kabarnya si bapak bisa berubah jadi harimau. Ih, ngeri euy. Akhir-akhir ini emang hujan terus ya guys ya. Selalu hati-hati dan jangan lupa pantau berita cuaca biar bisa siap sedia kalau hujan melanda. Nah, biar besti nggak kehujanan, sekarang kita coba dengerin deh nih pantauan cuaca dari si bapak satu ini. Ya, selamat pagi buat semuanya. Ini ada informasi terbaru dari BMKG atau Badan Meteorologi. Ya, maksudnya itu dari Badan Meteorologi dan Geospor. Wala pak, bikin gregetan aja nih. Ini mah keburu kehujanan ya guys ya. Kalau nunggu laporan cuaca dari si bapak. Soalnya kata netizen sih, beliau sampai sekarang masih kebingungan guys. Sebenarnya badan apa sih BMKG itu? Badan Meteorologi. Ya, maksudnya itu dari Badan Meteorologi dan Geospor. Susah banget sih kat jadinya jadi. Setiap hari selalu ada saja kejadian kecelakaan di jalan raya, baik yang ringan maupun yang fatal, sampai merenggut korban jiwa. Penyebabnya sangat beragam, utamanya perilaku para pengguna jalan raya yang kerap melanggar peraturan lalu lintas. Nyaris serupa, berikut beberapa video nyaris mati akibat ulah sendiri versi on the spot. Pemuda ini nyaris terlindas akibat ugal-ugalan. Aksi ngebut-ngebutan di jalan raya tentu punya resiko. Kelakuan pemotor trek-trekan di jalan raya misalnya. Anak muda berbaju kuning ini menarik gas motornya tanpa mengenakan helm dan alas kaki. Demi mendapat tepukan dari para teman-temannya, ia pamerkan atraksi wheelie atau mengangkat roda depan. Malang, atraksinya gagal total. Ia juga terjatuh dan terseret bermeter-meter ke depan. Coba lihat setelah berhasil menepi ke pinggir jalan.
Beberapa mobil dan motor melaju kencang melewati jalan tersebut. Cep. Kalau naik motor itu pakai helm dan alas kaki sebagai pelindung dasar ya. Kalau mau trek-trekan atau pamer freestyle-nya, jangan di jalan raya dong. Jatuhnya telat beberapa detik aja, bisa melayang itu nyawa. Azab menghentikan truk di tengah jalan. Perlu diketahui ya, bagi kalian yang suka berhentiin truk di tengah jalan, truk bukanlah angkutan umum. Truk adalah kendaraan besar yang sudah punya tugas membawa barang-barang besar, banyak, dan super berat. Fakta lainnya nih, kendaraan ini tidak bisa berhenti secara mendadak. Jangan sampai terjadi lagi kecelakaan seperti di Bantar Gebang pada 29 Agustus lalu ini nih. Nah kan, dikira hoax apa bagaimana? Berani nantangin truk? Jadi kelindes kakinya. Kalau udah begini, gak bisa salahkan siapa-siapa. Wong salah sendiri. Berboncengan 3 naik motor, masuk tol dan apes. Dari zaman dulu juga, jalan tol itu jalanan khusus kendaraan beroda 4 atau lebih. Sebagai jalan bebas hambatan, para pengendara roda 4 bisa melaju kencang sesuai batas kecepatan. Oleh karena itu, pengendara kendaraan roda 2 dilarang masuk ke jalan tol karena sangat berbahaya. Namun 30 Agustus 2020 lalu, 3 perempuan kakak beradik ini nekat berboncengan motor dan masuk jalan tol. Kok bisa? Alasannya sih karena tak melihat rambu-rambu lalu lintas. Kebingungan karena salah masuk lintasan, sang pengendara motor memutuskan untuk berpindah ke jalur kiri. Salah perhitungan, motor pun menabrak bodi mobil SUV berwarna hitam. Aduh, eneng-eneng ini ya, nggak hanya nyaris mati akibat ulah sendiri, tapi juga bisa bikin pengendara lain kehilangan nyawa loh. Lain kali selalu gunakan helm, perhatikan dan patuhi selalu rambu-rambu lalu lintas, dan jangan bonceng 3 juga ya. Terseret karena nekat loncat saat kereta belum berhenti. Untuk para penumpang kereta api selalu patuhi aturan ya, khususnya untuk tidak naik atau turun saat kereta sedang melaju. Jangan sampai seperti bapak satu ini, gara-gara salah masuk kereta, pria ini nekat turun, padahal kereta sedang melaju. Alhasil si bapak hampir saja masuk ke kolong rel jika bapak security tidak sigap menolongnya. Aduh pak, mendingan ikut aja dulu sampai stasiun selanjutnya daripada nyawa melayang kan? Hilang sabar bikin hampir hilang nyawa. Siapa yang tiap hari bikin emosi ngeliat kelakuan pemotor? Sering lihat tipe pemotor nyebelin seperti ini? Atau yang sering motong jalur kayak gini? Dari sekian banyak yang kalah bikin emosi adalah pengendara yang tidak sabaran. Contohnya abang ini nih. Ngerasa laju bus di depannya lambat, ya coba menyalip. Padahal ada truk segede gaban di sebelahnya. Kan? Mending sabar sebentar daripada nyawa kesambar. Ngilu kan? Please, jangan dicontoh ya pemirsa on the spot. Azab datang terlalu cepat. Sudah ada aturannya, penumpang bus wajib duduk di dalam bus, bukan di atap bus. Mengapa? Karena duduk di atas bus sangat berbahaya. Sayang masih ada aja perilaku penumpang bus yang tidak taat aturan. Gak percaya? Coba cek video satu ini. Bener kan? Saat bus ngerem mendadak, penumpang di atap bus terjatuh. Jadi heboh kan tuh? Setelah lihat video ini, masih mau duduk di atas atap bus. Naik sepeda masuk tol semaunya sendiri pula.
Kelakuan pengendara motor masuk jalan tol saja sudah bikin kita geleng kepala. Ini malah ada pesepeda yang masuk tol dan sempat-sempatnya juga menyeberang serta melawan arah. Tak hanya di Indonesia, perilaku tak atau aturan kayak gini juga terjadi di luar negeri. Padahal jelas-jelas jalan tol dibuat agar pengendara roda 4 atau lebih bisa berkendara tanpa hambatan. Tapi bagaimana jika ada di jalan tol malah pesepeda yang tak bertanggung jawab? Nah, kalau gini salah siapa? Sudah salah masuk jalan tol, pilih jalur semaunya pula. Aduh. Sibuk tetap gawai, nyawa pun tergadai. Jadilah pengendara yang bertanggung jawab. Jangan gunakan gawai saat berkendara. Tak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tapi juga orang lain. Masalahnya banyak orang yang sudah tahu aturannya, tapi masih tetap juga membandel karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pemotor ini nih. Ngilu banget kan? Moga-moga aja dia selamat. Motor terbakar akibat kebanyakan gaya. Kelakuan pengendara motor memang ada-ada aja. Yang ini misalnya, dia mencoba pindah dari kursi penumpang ke kursi pengendara saat motor sedang melaju kencang. Apa jadinya? Hadeh, jadi terjungkal kan Pak? Udah nggak pakai helm, melakukan atraksi berbahaya pula, lupa umur mungkin ya. Ini sih alamat beli motor baru sama bayar rumah sakit deh. Demikianlah rangkuman video nyaris mati akibat ulah sendiri versi on the spot. Yuk tertib berlalu lintas agar kita selalu selamat dalam perjalanan. Bumi menyimpan begitu banyak misteri. Apa yang kita yakini sebagai hal yang pasti, nyatanya belum tentu fakta yang hakiki. Berbagai peristiwa misteri yang terjadi kadang membuat kita takjub, kadang juga menimbulkan rasa takut. Seorang wanita asal Vietnam memiliki aroma tubuh yang wangi bak parfum, hingga perilaku tak biasa puluhan bebek di waktu hujan. Pemirsa, inilah on the spot strange but true, di mana yang tidak masuk akal hadir secara nyata. Perilaku tak biasa sekawanan bebek. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang paling disukai oleh bebek. Biasanya saat hujan turun, unggas ini akan bermain air hujan maupun berenang. Tetapi, suatu peristiwa tak biasa terekam oleh kamera. Entah apa penyebabnya, puluhan bebek ini hanya diam terpaku dan mematung saat hujan turun. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada pemirsa yang dapat menjelaskannya? Aneh, burung jakana berkaki banyak. Seekor burung jakana jantan di Afrika berhasil bikin banyak orang terkejut karena memiliki banyak kaki. Padahal sejatinya hewan unggas hanya memiliki 2 kaki. Aneh, tapi nyata. Namun ini bukan soal mistis. Ada penjelasan yang membuat terang fakta jadi terang benderang. Ternyata burung jakana jantan dewasa memiliki kemampuan untuk menggendong anak-anaknya di dalam sayap mereka. Nah, saat anak-anak burung itu bersembunyi di dalam sayap, maka burung jakana dewasa ini terlihat seakan-akan memiliki kaki yang banyak. Jadi, kaki yang banyak itu adalah kaki anak-anaknya.
Penampakan monster laut tanpa mata. Ih, seram. Makhluk apakah ini pemirsa? Bak monster, makhluk tanpa mata ini memiliki bentuk yang mengerikan. Diketahui makhluk ini didapatkan oleh nelayan asal Malaysia pada 2016 lalu. Usai viral di media sosial, diketahuilah bahwa makhluk ini adalah cacing gopi. Hewan laut yang tak memiliki mata ini memiliki wujud seperti belut dengan kulit berwarna putih dan punya 2 sirip. Meski terlihat sangat menyeramkan, ternyata makhluk ini tidak berbahaya karena mereka hanya menjadi makanan ikan-ikan saja. Bukan parfum, ibu ini memiliki kulit wangi alami. Seorang penjahit bernama Dang Thi Tuoi dari provinsi Sok Trang, Vietnam, mencuri perhatian karena memiliki wangi bak parfum jika kulitnya digosok. Aroma ini disadari Dang beberapa tahun belakangan saat menggosok tangan dan kakinya ketika bekerja. Aroma wangi akan tercium lebih tajam saat malam hari hingga sejauh beberapa meter. Selain itu, aroma ini juga akan semakin kuat pada awal bulan maupun bulan purnama. Wah, 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 beruntung sekali ya. Jika kita harus beli parfum agar wangi, ibu satu ini sudah memilikinya secara alami. Kisah manusia kambing. Umumnya setiap orang memiliki cita-cita yang tinggi, entah itu ingin menjadi dokter, guru, pilot, atau bahkan astronot. Tapi lain dengan Thomas Waits yang justru ingin hidup seperti kambing. Tak sekedar memakan rumput segar, Thomas bahkan merancang tungkai buatan yang memungkinkan dirinya berjalan merangkak. Ia juga memesan perut kambing buatan yang akan membantunya mencerna rumput yang ia konsumsi. Tak hanya itu, ia juga membujuk petani di pegunungan Alpen Swiss untuk memperbolehkan dirinya bergabung dengan kawanan kambing milik sang petani. Setelah mendapat izin, Thomas pun memulai hidupnya sebagai kambing, dari berjalan merangkak, mengikuti kambing-kambing di padang rumput, hingga memakan rumput-rumputan segar. Meski tak semudah yang ia bayangkan, Thomas berhasil hidup sebagai kambing selama 3 hari. Ikan hanya terdiam di atas salju. Sebuah rekaman video memperlihatkan seekor ikan yang naik ke atas daratan bersalju lalu terdiam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena pada umumnya ikan yang naik ke daratan akan melompat-lompat berusaha untuk kembali ke air, tapi tidak dengan ikan satu ini. Apakah mungkin sirip ikan ini menempel pada salju yang membeku? Atau bagaimana menurut pemirsa? Cacingkah ini? Ih, cacing kok dimakan sih? Menjijikkan. Eits, jangan salah duga pemirsa. Yang dia makan bukan cacing, melainkan buah di Kenya atau disebut juga sosis biru yang berasal dari tanaman semak yang merambat. Meski penampakannya aneh dan menjijikan, namun rasa buah ini terbilang enak, yakni perpaduan rasa semangka dan pisang. Jadi penasaran ya? Pusaran air misterius di kuburan. Di salah satu pemakaman yang tidak diketahui di mana lokasinya terekam peristiwa tak biasa. Bagaimana tidak, saat sedang membersihkan genangan air, terlihat pusaran air terbentuk di beberapa titik genangan. Bagaimana mungkin pusaran air yang biasanya terbentuk karena adanya lubang, ini justru terjadi di atas ubin lantai? Apakah ada lubang atau celah misterius di bawah ubin pemakaman ini?
ular di dalam perut. Melihat ular di sawah itu wajar, apalagi di kebun yang memang habitatnya ular. Tapi kalau menemukan ular di dalam tubuh manusia, gimana? Sungguh aneh, tapi ini kejadian nyata. Awalnya seorang gadis di Rusia mendadak merasa tak enak badan. Ia pun pergi ke dokter untuk memeriksakannya. Nah, setelah dicek, ternyata ada seekor ular sepanjang 1,2 meter bersarang di dalam tubuhnya. Tentu saja ini sangat mengerikan, termasuk bagi tim medis yang mengeluarkannya. Diduga ular ini masuk lewat mulut si gadis yang terbuka saat tertidur lelap. Beberapa waktu lalu, nama Nikita Mirzani kembali mencuat di media sosial lantaran perempuan berusia 36 tahun itu membuat kegaduhan di pengadilan. Kejadian ini berawal saat Hakim Ketua Dedi Adi Saputra mengetok palu sidang, tanda ditutupnya persidangan. Sempat terdiam di kursinya, artis dengan setelan hitam ini tiba-tiba saja menjatuhkan mikrofon yang ada di depannya dan melempar map berisikan hasil pemeriksaan kesehatannya. Meski begitu, Nikita mengaku bahwa mikrofon yang jatuh bukan karena dilempar, melainkan tersenggol. Sama halnya dengan map yang tersenggol dan terbang sendiri. Aksinya ini pun menuai pro kontra di jagat raya media sosial. Ada banyak warganet yang kecewa karena sikap Nikita Mirzani yang seolah tidak menghormati persidangan. Namun, tak sedikit pula yang mendukung perilaku Nikita Mirzani karena mengaku bisa merasakan perasaan Nikita di pengadilan yang terus-menerus tertunda. Kini Nikita bisa bernafas lega karena pada Kamis 29 Desember 2022 dinyatakan bebas lantaran jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi pelapor Dito Mahendra ke ruang sidang. Marah memang perasaan alami, tapi kadang emosi tersebut meluap di lokasi dan waktu yang tak tepat. Seperti orang-orang ini nih, yang suka marah-marah cuma karena hal sepele. Dan berikut parade video orang dengan kesabaran setipis tisu dibagi dua, versi on the spot. Demi pacar, pria pun kuhajar. Saat sedang kasmaran, seluruh dunia seolah hanya milik berdua. Perempuan ini contohnya. Saking cintanya pada sang pasangan, ia pun tak rela jika kekasihnya dilukai saat sedang bertanding futsal. Kejadian berawal saat pemain bernomor punggung 41 mencoba merebut bola, namun gagal karena dihalangi oleh pemain nomor 24 dan akhirnya terjatuh. Saat berdiri, terlihat kaki pemain 41 menendang pemain 24. Tak rela sang kekasih disakiti, seorang perempuan berhijab tiba-tiba saja masuk ke lapangan pertandingan dan memukul pemain nomor 41. Usai puas melampiaskan emosinya, seorang panitia pun langsung menghampiri sang perempuan untuk memberinya peringatan. Itu ya kalau bucin. Nenek penguasa jalan. Video tak terduga juga datang dari Taiwan saat kamera dashboard mobil merekam tingkah seorang nenek yang marah karena merasa jalannya diambil oleh mobil dan menolak untuk berpindah. Sebaliknya, ia justru memaksa pengendara mobil untuk mengarahkan mobilnya ke kanan pinggir jalan. Merasa benar, nenek tersebut bahkan merekam plat nomor kendaraan mobil seolah mengambil bukti kejahatan yang dilakukan oleh si pengendara. Untung saja ada seorang pejalan kaki lain yang melihat ini dan meminta sang nenek bergeser untuk memberi jalan si pengendara mobil. Tapi tampaknya si nenek tetap aja ngotot bahwa ia benar dan punya mobil bersalah. Kalau ketemu orang yang kayak gini, reaksi pemirsa bakal gimana ya kira-kira? Dia yang salah, kok dia yang marah? Ini si bapak parkir nih di jalan, mau lewat malah saya suruh turun. Udah, masih dengan kendaraan, kali ini terjadi di Indonesia tepatnya pada 2019 lalu. Kala itu seorang pria hendak melewati daerah perumahan
namun terhalang oleh sebuah mobil yang terparkir di depan pagar. Itu jalan, Pak. Ini jalan umum. Kamu ngapain? Maunya apa kamu? Loh, Bapak harusnya, saya kan memberitahu ini jalan, Pak. Ini rumah saya. Nah, kenapa Bapak nggak masuk? Ini kan jalan umum. Kamu udah ceritain saya lah. Sang pengendara pun meminta pada pemilik mobil untuk memasukkan mobilnya agar mobilnya bisa melewati jalan tersebut. Sayangnya, sang pemilik mobil justru marah dan menolak untuk menggeser mobilnya. Mengaku orang kampung situ, ia merasa jalan yang ia pakai untuk memarkir mobilnya adalah jalannya sendiri. Macam-macam, Mas. Ya, Lu saya maunya nggak apa dengan saya? macam-macam. Saya Lu nggak maunya macam-macam. apa dengan saya? Bapak, saya kasih tahu ini jalan umum. Bapak tidak boleh Kamu parkir anak di mana situ. kamu? Saya berobahan. Akhirnya karena tak ingin memperpanjang masalah, sang pengendara mobil pun memilih mengalah dan mundur untuk mencari jalan lain. Apa? Ya pokoknya ini jalan saya sendiri kok. Ini bukan jalan Bapak, Betul, jalan betul. umum. Jadi geger karena nggak mau geser. Duduk di dekat jendela memang jadi pilihan kebanyakan orang saat di kereta. Namun kita tak bisa sembarangan duduk di posisi yang kita inginkan karena harus sesuai dengan tiket yang sudah dibeli. Nah, tak paham cara membaca posisi duduk bukanlah hal yang salah. Yang salah adalah kalau sudah tak paham tapi malah ngeyel saat dikasih tahu yang benar. Wanita ini contohnya. Sudah jelas ia salah duduk di kursi penumpang lain, namun wanita ini tetap kekeh menolak pindah, bahkan menyalahkan tanda kursi yang berada di atas. 这是另外一个人的位置啦。这哪个你们的位置啊？这不是写了我的名字吗？你坐这里了，这个位置是别人的了。凭什么这里写了啦，妹子？那你就应该贴在座位上呀，你为什么贴在那里呢？ Wanita ini bergeming terus duduk di kursi tersebut sampai akhirnya ia turun di stasiun tujuan. Walah, kayaknya si ibu kadung malu sih, jadi marah-marah nggak jelas deh. Bertanding tanpa mau kena pukul. Dalam pertandingan silat, mengandalkan kaki dan tangan untuk menyerang lawan. Jadi jelas, atlet akan terpukul saat sedang bertanding. Anehnya seorang pesilat justru emosi jiwa saat tubuhnya terkena tendangan lawan. Lah, Mbak, ada masalah apa toh, Mbak? Ya kan udah bener lagi di arena pertandingan, kok malah marah? Kalau nggak mau kena pukul, tanding lato-lato aja, Mbak. Dijamin nggak bakal kena pukul deh. Hehehe. Mempunyai rasa marah nggak salah loh ya pemirsa, asal tidak berlebihan dan sesuai pada tempatnya ya. Soalnya hati-hati aja nih, deretan orang-orang ini dapat karma instan setelah marah-marah di waktu yang tak tepat. Kejadian pertama terjadi pada seorang pengemudi mobil yang menghalangi pengemudi lain saat sedang berkendara. Kesal karena diklakson, pengemudi mobil putih ini berusaha mengejar untuk melampiaskan emosi pada mobil yang menyalipnya. Begitu berpapasan, sang pengemudi mobil putih memberikan jari tengahnya dan meluapkan rasa marahnya. Merasa kurang cukup, pria ini juga mengeluarkan ponsel dengan niat merekam pengemudi yang mengklaksonnya. Sayang seribu sayang, ponselnya justru terjatuh. Nah, lo kan mas, makanya jangan marah-marah. Udah nggak usah dikejar lagi, mending balik ambil HP-nya. Keburu dilindas sama mobil lain loh. Dalam video terlihat mobil melaju cukup cepat dan berhenti tepat di belakang lampu merah. Di saat bersamaan, seorang pejalan kaki dengan seekor anjing peliharaan yang hendak melintas terlihat kesal karena si pengemudi mobil yang melaju begitu cepat. Sayangnya, karena terlalu fokus marah-marah pada si pengemudi mobil, pria bertopi merah ini tak sadar dengan tiang lampu yang ada di depannya yang berakhir menabrak tiang tersebut. Mungkin karena terlalu marah sekaligus malu, ia mengepalkan tangannya pada si pengemudi lalu pergi bersama anjing peliharaannya. Sabar Pak, sabar. Yuk jogging lagi yuk, biar hati dan pikiran kembali rileks. Hehehe. Seorang pejalan kaki
laki lainnya juga mengalami kejadian memalukan saat ia hendak melampiaskan amarahnya pada sebuah papan yang berada di pinggir jalan. Merasa jagoan, ia menendang papan itu sekuat tenaga. Tapi ternyata... Makanya mas, jangan melampiaskan amarah pada mereka yang tak bersalah. Tuh lihat, benda mati aja bisa balas dendam kalau disakiti. Pemirsa, di rumah ada yang punya hewan peliharaan? Kita semua pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk hewan peliharaan masing-masing. Sayangnya ada saja orang yang berperilaku kasar pada peliharaannya sendiri. Tapi yang namanya karma itu memang ada, pemirsa. Contohnya saja pria ini, yang terekam menendang tubuh sapi dan menarik ekornya. Terlihat sapi mulai merasa gelisah dan mencoba melepaskan diri. Namun karena pria itu tidak menghentikan perbuatannya, sapi itu pun mulai membalas dengan menyerang pemiliknya tersebut. Pria itu berbalik menjadi tak berdaya saat diinjak-injak oleh sapinya sendiri. Aduh, sangat menyeramkan ya pemirsa. Kita harus ingat bahwa hewan pun merasa sakit saat disakiti. Pengalaman naas dialami oleh seorang pria yang merusak dan memukul jendela toko di Lubliniec, Polandia. Tak diketahui alasan pria ini melakukan pengrusakan pada toko milik orang lain itu. Seorang pejalan kaki yang melihat kejadian ini berusaha menghentikan aksi pria berbaju biru itu, tapi ia justru diancam balik, yang membuat pejalan kaki tersebut memilih mundur dan merekam perbuatan vandalisme itu. Setelah puas melampiaskan emosinya pada kaca toko, pria itu tiba-tiba saja berlari menyeberangi jalan. Sayangnya ia tak melihat kanan kiri dan tidak mengetahui kedatangan mobil merah yang tengah melaju cepat. Untunglah orang-orang masih berbaik hati padanya dan memanggilkan ambulans untuk pria yang diketahui berusia 27 tahun itu. Beruntung ia hanya mengalami luka ringan dan segera dibawa ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Karma lainnya juga terjadi pada seorang pengemudi yang berakhir tragis mencium aspal jalan raya. Kejadiannya berawal saat pengemudi truk nakal ini membuntuti seorang pengemudi wanita bernama Tracy. Kesal diganggu oleh orang yang tak dikenal, wanita ini pun merekam sang pelaku yang bernama Jeffrey untuk bukti ke kepolisian. Tiba-tiba saja pengemudi truk itu melaju cepat menyusul mobil Tracy lalu mengeluarkan jari tengahnya sebagai wujud kekesalannya. Sayangnya saat hendak menyalip mobil milik Tracy, jalanan licin sehabis hujan, membuat truknya hilang kendali dan menabrak tiang listrik hingga berakhir di atas rumput. That's what you get. All on video, buddy. Wah, karmanya langsung tepat di depan mata ya pemirsa. Jadi harus ekstra pikir panjang ya kalau mau marah-marah. That's what you get. Kini telah hadir Alobank. Dengan Alobank, nasabah bisa mendapatkan pengalaman perbankan masa depan hanya dalam satu genggaman saja. Ayo, segera download aplikasi Alobank dan upgrade akunmu ke Alo Prime sekarang juga. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya.